Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang cara memahami posisi garis yang sejajar, berpotongan dan tegak lurus terhadap garis X dan Y. Kemarin kita telah mempelajari tentang cara menentukan jarak titik koordinat terhadap sumbu X dan sumbu Y, terhadap titik pusat dan terhadap titik-titik yang lain. Sekarang kita akan mempelajari tentang garis-garis yang sejajar terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Kita ketahui bahwa sumbu X adalah sumbu yang posisinya horizontal pada diagram Kartesius. Garis sumbu Y itu posisinya vertikal pada diagram Kartesius. Garis merupakan kumpulan dari titik-titik yang saling berhubungan. Sebagai contoh, ibu akan menunjukkan titik tertentu terlebih dahulu. Masih ingat kan pelajaran yang sudah ibu jelaskan kemarin? Ibu kasih contoh, ibu ambil titik A di 4,4. Titik B ibu buat posisinya terletak di 0,4. Titik C ibu ambil min 3,4. Jika kita hubungkan suatu buah garis yang melalui titik-titik tersebut, A, B, dan C, misalkan ibu perpanjang garisnya, garis AC merupakan garis yang posisinya sejajar terhadap sumbu X. Kita tahu bahwa garis sejajar adalah garis yang memiliki jarak yang sama dari titik awal ke titik sampai titik-titik akhir. Jika kita lihat, jarak titik A ke sumbu X adalah 4 satuan. Jarak titik B ke sumbu X itu adalah 4 satuan. Jarak dari titik K ke sumbu X 4 satuan. Maka bisa dikatakan garis AC yang melalui titik B ini merupakan garis yang sejajar terhadap sumbu X. Sekarang jika kita lihat titik B posisinya berada di sumbu Y. Garis AC ini adalah garis yang memotong Y tepat di titik B. Berarti garis AC memotong sumbu Y. Sekarang untuk menentukannya, apakah garis AC itu tegak lurus terhadap garis sumbu Y. Garis AC dikatakan tegak lurus terhadap sumbu Y, bisa kita lihat garis X, sumbu X dan sumbu Y posisinya tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Karena garis AC sejajar dengan garis X, maka dikatakan bahwa garis AC memotong tegak lurus garis sumbu Y karena AC sejajar dengan sumbu X. Untuk selanjutnya, ibu akan menggambarkan garis sejajar terhadap sumbu Y. Garis DF,
Kalau kita hubungkan titik D dan titik F, maka dia akan membentuk garis lurus. Garis DF sejajar dengan sumbu Y karena jaraknya selalu tetap, yaitu 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Di titik E juga 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga sampai di F. Garis DF sejajar dengan sumbu Y. Karena dia sejajar dengan sumbu Y, maka garis DF pasti tegak lurus dengan sumbu X. Garis DF juga memotong sumbu X dan memotongnya tepat di titik E, negatif 5,0. Selanjutnya Ibu akan menggambar titik G, 4,0, titik H 6,2, kemudian titik I di 0,-4 dan titik G di -2, -6. Jika Ibu hubungkan suatu garis yang menghubungkan titik-titik tersebut, maka didapat garis HJ yang memotong sumbu X di titik G dan memotong sumbu Y atau garis Y di titik I. H tidak sama jaraknya dengan G dan I dan Y terhadap sumbu X, begitu juga terhadap sumbu Y. Maka garis HJ tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Garis HJ merupakan garis yang memotong sumbu X maupun sumbu Y di titik G dan I. Tadi sudah dijelaskan. Apakah dia memotong tegak lurus atau tidak? Bisa dikatakan terlihat dia memotongnya tidak tegak lurus karena garis ini tidak sejajar terhadap Y maupun tidak sejajar terhadap sumbu X, dan juga tidak membentuk sudut 90 derajat terhadap garis X maupun garis Y. Maka garis HJ memotong sumbu X dan sumbu Y tidak tegak lurus. Sekian penjelasan Ibu tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y pada diagram kartesius. Untuk lebih jelasnya, kerjakan latihan yang Ibu berikan berikut ini. Untuk latihan, kerjakan soal nomor 3 dan nomor 4 di halaman 64. Sekian penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.